Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda setelah seminggu kita tidak bersua lewat embun sabda. Kita berjumpa lagi di hari terakhir di tahun 2021 ini. Sebelumnya, damai dan berkat Natal 2021 buat Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, di hari terakhir di tahun 2021 ini, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 21, di mana Rasul Yohanes menulis bahwa kita atau kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Firman telah menjadi manusia yang kita dengarkan pada perayaan Natal, misa siang hari. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita merenungkan firman telah menjadi manusia. Saudara dan saudariku, mengapa Yohanes memulai kisah Injilnya dengan deskripsi tentang firman Allah, tentang penciptaan alam semesta dan umat manusia? Pertanyaan berikut, bagaimana prolog Injil Yohanes ini kemudian dapat dihubungkan dengan permulaan dari kitab Kejadian? Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan adalah ekspresi umum di antara orang Yahudi. Firman Tuhan dalam kitab suci Perjanjian Lama adalah kata yang aktif, yang kreatif dan dinamis. Kita bisa lihat dalam beberapa contoh berikut. Dalam Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Atau dalam Mazmur 147 ayat 15, Ia mengirimkan perintahnya ke bumi, firman-Nya berjalan cepat. Atau dalam kitab Nabi Yeremia bab 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan batu karang. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, demikian pun penulis kitab Kebijaksanaan menyebut Tuhan sebagai Dia yang menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman Tuhan juga disamakan dengan hikmat-Nya. Dalam Amsal bab 3 ayat 19 dikatakan, Tuhan dengan hikmat mendirikan atau menjadikan bumi. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan kebijaksanaan sebagai kekuatan Tuhan yang kekal, kreatif, dan menerangi. Baik firman atau kebijaksanaan, dua kata ini dipandang sebagai yang sama, sebagai yang satu. Dalam kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sementara kesunyian yang lembut menyelimuti segala sesuatu, dan malam dalam perjalanan yang cepat sekarang sudah setengah berlalu, firman-Mu yang maha kuasa turun dari surga, dari takhta kerajaan ke tengah negeri yang terkutuk. Seorang pejuang yang tegas membawa pedang tajam perintah asli-Mu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, Yohanes, penginjil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai firman Allah yang kreatif, menggambarkan Yesus sebagai firman Allah pemberi hidup dan pemberi terang. Dia datang ke bumi, Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia. Yohanes bab 3 ayat 16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah hikmat dan kuasa Allah yang menciptakan dunia dan menopangnya, yang mengambil sifat manusia untuk keselamatan kita. Yesus menjadi benar-benar manusia, tapi pada saat yang sama dia tetap Allah. Yesus adalah benar-benar anak Allah yang tidak berhenti menjadi Allah dan Tuhan, dan pada saat yang sama menjadi manusia dan saudara kita. Sejak zaman para rasul, iman Kristen telah menekankan inkarnasi ini, inkarnasi dari anak Allah yang telah datang sebagai manusia. Salah satu bapak gereja kita, Gregorius dari Nyssa, yang hidup pada tahun 330 sampai 395, dia menulis sebagai berikut: sakit kita menuntut untuk disembuhkan, jatuh untuk dibangkitkan, mati untuk bangkit kembali. Kita telah kehilangan kepemilikan, itu perlu untuk diberikan kembali kepada kita. Tertutup dari kegelapan adalah satu hal yang perlu untuk membawa kita terang. Tawanan, kita menunggu juru selamat. Tahanan, kita menunggu bantuan. Budak, kita menunggu pembebas. Apakah hal-hal ini kecil atau tidak penting? Apakah semuanya ini tidak menggerakkan Tuhan untuk turun ke alam manusia dan mengunjunginya, karena umat manusia berada dalam keadaan yang begitu sengsara dan tidak bahagia? Salah satu penjelasan dari Santo Gregorius dari Nyssa untuk mau mengatakan mengapa Allah turun ke dunia, sabda, firman menjadi manusia. Saudara dan saudariku, orang-orang Kristiani tidak pernah berhenti memproklamirkan kembali keajaiban inkarnasi. Anak Allah mengambil kodrat manusia untuk menyelesaikan keselamatan kita di dalam Dia, di dalamnya. Anak Allah bekerja dengan tangan manusia, berpikir dengan pikiran manusia. Dia bertindak dengan kehendak manusia dan dengan hati manusia yang Dia cintai. Lahir dari perawan Maria, Dia benar-benar menjadi salah satu dari kita, seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Demikian dikatakan dalam dokumen Vatikan II, Gaudium et Spes. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, jika kita mau melihat kemuliaan Allah, kita melakukannya melalui Yesus Kristus. Yesus menjadi bagian dari kemanusiaan kita, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam keilahiannya. Tujuan Allah bagi kita, bahkan sejak awal penciptaan, adalah agar kita sepenuhnya bersatu dengannya. Ketika Yesus datang, Allah dinyatakan sebagai Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan bersatu dalam Yesus, Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi putra dan putrinya. Apakah kita masing-masing berterima kasih kepada Bapa karena peristiwa inkarnasi ini, karena mengirimkan putra tunggalnya untuk menebus kita dan untuk berbagi dengan kita kemuliaannya? Apakah kita merayakan Natal dengan penuh syukur dan sukacita? Saudara dan saudariku dalam Tuhan, hari terakhir di tahun 2021 akan kita lalui. Semoga kita lalui dengan penuh iman dan kesadaran akan cinta Allah lewat firman-Nya, putra tunggalnya yang sudah menjadi manusia untuk kita, agar kita bisa berrelasi baik dengannya, agar kita bisa menjadi putra-putrinya. Dan semoga kita memasuki tahun baru 2022 juga dengan kesadaran dan iman yang sama, sehingga firman yang telah menjadi manusia sungguh tinggal dan berkarya lewat kita di tahun yang baru 2022, dan Allah semakin dicintai dan dikenal di muka bumi ini. Cintanya semakin dirasakan dunia lewat kita. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Bapa yang penuh dengan terang,
Firman-Mu yang kekal turun dari surga dalam keheningan malam. Bukalah hati kami untuk menerima hidupnya. Tingkatkan visi hidup kami dengan terbitnya fajar, agar hidup kami dipenuhi dengan kemuliaannya dan kedamaiannya. Bantulah kami di tahun yang baru 2022 nanti lebih mencintai-Mu dengan mewartakan cinta-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, para pencinta firman Tuhan, saya ucapkan buat kita semua, di mana saja kita berada, selamat tahun baru 1 Januari 2022 buat kita semua. Tuhan memberkati kita dan segala karya kita. Amin.